Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam rutinitas, aktivitas, pekerjaan kita sehari-hari, kita dapat merasa lelah, letih, jenuh, dan bosan. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, maka pada dasarnya kita sedang membutuhkan sebuah pemulihan, keheningan, dan kekuatan. Majelis Jemaat GKI Samanhudi mengundang Bapak, Ibu, saudara sekalian yang rindu untuk dipulihkan dalam sebuah acara doa hening malam. Acara doa hening malam ini dikemas dengan pola ibadah Taizé. Ada pembacaan Alkitab, ada lagu yang akan dinyanyikan secara berulang-ulang, tidak ada khotbah, tetapi ada berkat. Acara ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 8 malam dengan aplikasi Zoom. Bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian yang rindu mendapatkan kekuatan dan pemulihan, mari bergabung dalam acara ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Oktober yang kita sambut sebagai bulan keluarga GKI Samanhudi. Bertemakan keluarga yang saling menopang, Panitia Bulan Keluarga telah mempersiapkan serangkaian acara untuk dapat tetap menghangatkan relasi keluarga di dalam GKI Samanhudi walaupun setiap kegiatan dilakukan secara daring. Dengan semangat kekeluargaan, sepanjang bulan keluarga akan diadakan gerakan menyapa dan mendoakan umat dan gerakan doa bersama di setiap hari Kamis malam. Juga akan ada program masak bersama keluarga dalam gerakan berbagi, menanam microgreen, webinar Anger Management in Daily Life, dan webinar Marriage Check-up, serta pramuka berbagi di dalam Family Mocktail. Untuk keterangan acara lebih lanjut dapat dibaca di dalam e-warta Jemaat GKI Samanhudi. Di akhiri bulan keluarga akan ditutup dengan persekutuan bersama keluarga pada tanggal 30 Oktober pukul 16 didukung oleh Komisi Remaja. Demikianlah rangkaian acara di bulan keluarga GKI Samanhudi 2021. Kami mendorong umat untuk dapat aktif mengambil bagian di dalam kegiatan bulan keluarga ini. Dan biarlah sukacita, kasih, dan anugerah Allah terpancar melalui keluarga yang saling menopang, yang dipulihkan oleh pengorbanan Kristus. Terima kasih. Umat yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat bergabung kembali dalam kebaktian minggu ini. Tema kebaktian hari ini adalah kita dan mereka. Pelayan firman adalah Pendeta Arlianus Larosa dari Yayasan Komunikasi Bersama. Umat yang dikasihi Kristus, kita akan kembali merayakan perjamuan kudus pada tanggal 3 Oktober 2021 lewat siaran langsung atau live streaming di YouTube. Para pelayan ibadah akan hadir dan melayani di gereja tanpa umat. Kita dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Mengingat kondisi pandemi sekarang ini, di mana kesehatan para pelayan ibadah perlu kita jaga, maka kebaktian perjamuan kudus hanya akan dilayankan 2 kali, yakni pada pukul 7 dan pukul 9.30. Tidak ada kebaktian sore pukul 6 sore. Anggota maupun simpatisan yang akan ikut serta dapat mengambil hosti dan air anggur di kantor tata usaha gereja. Sebelumnya, jangan lupa daftarkan diri dan keluarga kita terlebih dahulu. Pilihlah salah satu dari cara pendaftaran ini. Yang pertama, mengisi formulir online atau melalui Google Form di link yang tersedia. Kemudian yang kedua, menghubungi kantor tata usaha GKI Samanhudi
melalui WhatsApp dengan nomor 085 7777 37293 atau melalui cara yang ketiga yaitu menelepon kantor tata usaha di nomor 021 3844 353. Pendaftaran dimulai tanggal 12 September sampai 26 September 2021. Pengambilan hosti dan air anggur akan diadakan tanggal 14 September sampai 28 September 2021. Marilah kita hening sejenak, menghadap Tuhan, dan merasakan kehadirannya yang meneduhkan, bagaikan mata air yang senantiasa menyejukkan jiwa kita. Saudara-saudara, di tengah perbedaan dan keragaman, Tuhan telah mempersatukan kita sebagai umat-Nya menjadi satu gereja yang esa, di mana di dalamnya tidak ada lagi pembedaan antara kita dan mereka. Marilah kita awali kebaktian ini dengan menyanyikan lagu yang menyatakan visi kita untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus. Mari kita nyatakan bahwa gereja bukanlah gedungnya ataupun organisasinya, melainkan kesatuan kita sebagai orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja, kita sama-sama gereja.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, sadar atau tidak, kadang kita terjebak dalam pola pikir yang mengkotak-kotakkan manusia menjadi kelompok kita dan kelompok mereka. Akibatnya, kita menjadi cepat curiga dan menaruh prasangka negatif terhadap mereka yang bukan berasal dari kelompok kita. Kebaktian hari ini mengajak kita untuk mengubah pola pikir eksklusif seperti ini. Apa yang dibutuhkan untuk mempersatukan antara kita dan mereka? Sebuah tali pengikat, yaitu kasih. Seperti tertulis di dalam Kolose 3 ayat 14-15. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudaraku, tidak selamanya kita mampu memakai kasih sebagai ikatan yang mempersatukan. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus, kawan dan sahabat sejati kami, Engkau datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi untuk memampukan kami hidup dalam kasih dan persatuan tanpa membeda-bedakan orang. Kami datang untuk mengakui bahwa kadang kami gagal untuk memandang setiap orang tanpa membeda-bedakan. Kami mengakui bahwa seringkali kami mengkotak-kotakan orang. Di satu sisi kami mengasihi dan peduli kepada mereka yang kami anggap sebagai kelompok kami. Tetapi di sisi lain kami berprasangka buruk terhadap mereka yang ada di luar kelompok kami. Akibatnya, saat berhadapan dengan mereka, kata-kata kami berisi celaan, bukan pujian. Sikap kami diwarnai rasa dengki, bukan simpati. Tingkah laku kami menyakiti, bukan memberkati. Ya Tuhan, ketika kami melukai orang lain, kami juga telah melukai Engkau. Ampunilah kami. Ubahlah diri kami menjadi umat-Mu yang penuh dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat merangkul, mempersatukan, dan memulihkan. Di dalam nama Yesus kami memohon pengampunan. Amin.
dengarkanlah berita anugerah yang ditujukan bagi kita yang mengakui dosa-dosa dan bertekad untuk memperbarui relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Di dalam Kolose 3 ayat 9-11 tertulis, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Akhirnya bisa istirahat juga. Ini teh kacanya miring, ih. Kayaknya teh kerjaan teh nggak ada habis-habisnya hari ini. Apalagi sejak pandemi. Semua orang teh pada sibuk di rumah. Tapi nggak apa-apa lah. Paling enggak kan Gio lari-larinya teh di rumah. Bukan di jalanan atau di parkiran, terus jatuh, kepleset. Tapi sekarang enaknya teh ngapain ya? Ngelihat orang-orang pada main HP, jadi pengen ikutan juga. Telepon ibu aja ah. Tapi ibu ngerti video call nggak ya?
Siti iya. Halo, Siti. Siti. Ibu. Ibu, HP-nya teh jangan taruh di kuping. Taruh depan muka, iya kieu. Gimana atuh nggak di kuping? Kieu Ibu, cobain. Taruh depan muka. Ibu. Siti. Apa kabar kamu? Baik, Ibu. Ibu kumaha Damang? Ibu baik. Tapi ibu teh kangen pisan sama kamu, Siti. Udah lama nggak pulang. Cepetan pulang. Ibu udah nyediain jodoh buat kamu. Ya Ibu, ini kan masih pandemi. Jadi nggak boleh kemana-mana. Makanya Siti teh harus tinggal di... Tunggu sebentar. Ibu teh tadi ngomong naon? Iya, ibu udah nyediain jodoh buat kamu. Kamu teh inget gak sih Dimas, tetangga kita dulu? Yang berapa tahun lebih tua dari kamu? Dia teh sekarang udah jadi polisi, lumayan pisan. Kemarin ibu ketemu sama ibunya ngobrol-ngobrol. Kebetulan dia juga lagi nyari jodoh buat si Dimas. Cepetan ayo atuh balik Siti. Ya ampun Ibu, Siti teh nggak mau nikah dulu. Nah, kenapa? Ibu mah nggak mau tahu lah. Pokoknya kamu cepetan balik ke sini. Nanti kita bicarain ya. Aduh Ibu. Saya ini si Siti belum balas dari tadi. Coba telepon aja. Oke deh. Siti mah nggak mau tuh Ibu. Ih, kenapa? Ibu, sebentarnya Bu, majikan Siti teh nelpon. Nanti Siti telepon lagi ya. Siti, alah kalau dimatiin HP-nya. Maaf Bu Jenis, ada apa ya? Kamu lagi ngapain sih Siti? Saya dari tadi WA kamu tapi nggak dibales-bales loh. Aduh, iya nih Bu. Maaf Bu Jenis, tadi teh Siti lagi video call sama Ibu Siti di kampung. Jadi gini Bu, Siti teh disuruh pulang sama Ibu. Disuruh nikah. Tapi Siti nggak mau Bu. Oke. Jadi gimana kalau saya ngomong aja sama ibu kamu? Oh, boleh Bu, boleh. Nanti kita video call bertiga ya Bu ya. Oke. Kalau gitu abis ini saya tutup dulu ya. Iya Bu. Oke Bu, oke. Siti, kamu tadi main matiin HP aja. Siapa itu? Bu, ini teh majikan Siti, Bu Jenis. Bu Jenis, kata ibu teh, Siti disuruh segera pulang biar bisa cepet nikah. Iya, Bu Jenis. Siti teh udah 2 tahun gak pulang kampung. Pokoknya ya Siti, kamu teh harus segera cepetan pulang kampung, nikah di sini. Terus nanti kamu teh udah gak perlu lagi kerja di kota. Gak mau Bu, Siti teh sekarang lagi kuliah. Bu Jenny sama Pak Bobi teh udah bayarin Siti kuliah. Masa ibu gak mau anaknya teh jadi sarjana? Ada apa, Ma? Ini si Siti, ibunya suruh dia pulang buat nikah. Lah, terus yang kuliah siapa nanti? Yo aja yang kuliah boleh? Ya. Siti, buat apa sih kamu kuliah? Lagian di sana kan kamu sendirian aja. Mending juga di sini kamu nikah. Jadi ada keluarga yang nemenin kamu. Juga bisa tinggal deket-deket ibu. Siti, kamu teh jangan ketuaan nikahnya. Umur sekarang teh udah pas pisan buat kamu nikah. Lah ibu, si AA sama istrinya kan tinggal deket rumah. Kalau ibu kangen sama Siti, kan bisa teleponan atau video call kayak gini tah. Lagian cita-cita Siti teh bukan menikah Bu. Iya Bu, Siti sudah bersama kami sejak SMP. Kejar sekolah SMA-nya juga dari kami. Siti sudah seperti bagian dari keluarga kami loh. Lagian, kalau Siti pulang, Gio pasti sedih. Iya nggak Gio?
Emang Mbak Siti mau pulang? Nanti kita di mana? Keluarga Siti di sini teh baik, Bu. Tuh lihat Gio sampai mau nangis bayangin Siti pergi. Ibu sayang kan sama Siti. Ibu pengen Siti pinter kan? Siti anaknya sangat ingin belajar loh. Kalau ibu masih kurang percaya, nanti kita kasih lihat hasil ujian SMA-nya Siti loh. Siti pinter, Bu. Tuh, Bu. Bapak aja bilang Siti pinter. Masa ibu nggak mau lihat Siti jadi orang pinter? Alah, Siti, kamu teh menik keras kepala pisan. Ya sudah atuh. Bisa tolong Bu Yenis, besok dikirimin ijazahnya Siti. Biar ibu teh jadikan bukti bahwa Siti teh bakal jadi orang di sana. Emang Mbak Siti bukan orang. Iya Bu. Ngomong-ngomong, nama saya Jenis Bu, pakai J. Ya udah, nanti besok saya kirimin ya ijazahnya Siti supaya Ibu bisa lihat. Ya, sudahlah kalau begitu. Ibu juga sudah mulai ngantuk ini. Mau istirahat. Besok pokoknya Siti telepon ibu lagi ya. Ibu teh masih kangen pisan sama Siti ya. Siti juga kangen sama ibu. Besok Siti telepon lagi ya, Bu. Siti janji bakal segera pulang. Pas COVID-nya teh udah nggak ada. Kenapa pulang teh mesti nunggu COVID? Dah COVID mah cuman ada di TV. Makanya pada kesini gerak. Biar kalian semua sehat. Sudahlah ya. Ibu mau istirahat. Tapi teh gimana ya matiin ini teh ya? Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Allah. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan ketika sebentar lagi kami akan baca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Pakailah para hamba-hamba Tuhan yang akan membaca Alkitab, melantunkan mazmur dan memberitakan firman Tuhan sebagai Allah dalam tangan Tuhan. Supaya lewat mereka Engkau sendiri Allah yang menyapa kami, supaya kami beroleh kekuatan dari firman Allah, beroleh inspirasi dari firman Allah, dan diberi kemampuan juga untuk mengerjakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Allah, karena kami sungguh rindu mendengarkan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 16, dan dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 29. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat." Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau memperlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini?"
Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh, memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyangnya, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap kepada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para panatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan berdiri mari kita menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Markus 9 ayat 38 sampai 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu cilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan yang kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digerami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di tempat masing-masing pada saat ini, kecenderungan kelompok-kelompok agama untuk bersikap eksklusif, bersikap tertutup, bahkan memonopoli kekuasaan dan kebenaran, rupa-rupanya sudah terjadi sejak lama. Orang lain atau agama lain atau gereja lain dianggap sebagai pesaing, bahkan dipandang sebagai musuh yang kalau tidak bisa dilenyapkan, setidaknya dihambat agar tidak berkembang. Hal ini bisa dilakukan sendiri atau meminjam tangan orang lain yang punya kuasa yang lebih besar dari yang dimilikinya. Permintaan Yosua kepada Musa adalah contoh di masa perjanjian baru. Dalam Bilangan pasal 11 ayat 28 dicatat begini saudara-saudara. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka, cegahlah mereka. Ketika ada dua orang di luar kelompok yang sudah dikumpulkan oleh Musa yang mengalami kepenuhan roh, Yosua merasa itu tidak boleh terjadi. Bagi Yosua kepenuhan roh hanya boleh dimiliki, hanya boleh dialami oleh mereka yang telah dihimpunkan oleh Musa dan menerima pencurahan roh dari Musa. Laporan Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus sebagai dicatat dalam Markus 9 ayat 38 adalah contoh yang lain dalam perjanjian baru. Saya kutipkan, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Lihat saudara-saudara, bagi Yohanes, orang yang tidak secara langsung menjadi murid dari Tuhan Yesus tidak berhak untuk menggunakan nama Yesus, tidak berhak menggunakan kuasa Yesus yang ada di dalamnya. Di sini sangat jelas terlihat ada pemisahan antara kita dengan mereka. Kita dengan mereka, kami dengan kalian. Saudara-saudara, fakta bahwa ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak awal dari pertumbuhan jemaat Tuhan, umat Israel bahkan, dan ada dalam diri para murid Yesus yang saya dekat dengan Yesus hendak mengatakan kepada kita bahwa janganlah kaget ketika berjumpa dengan kelompok-kelompok yang memonopoli kebenaran, bahkan memonopoli Tuhan. Tuhan hanya milik mereka. Yang tak masuk dalam kelompok mereka, yang tak masuk dalam kelompok kami, tidak boleh menyeru nama Tuhan, tidak boleh beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Tak perlu terkejut, jangan kaget ketika mendengar berita bahwa ada umat Kristiani atau ada umat beragama lain yang dilarang beribadah, yang ditutup bahkan dibakar, dihancurkan gedung gerejanya, gedung ibadahnya. Jangan heran, tak perlu kaget. Itu sudah ada sejak lama. Pada saat yang sama saudara-saudara, kita harus benar-benar waspada kalau orang yang dekat dengan Musa, yaitu Yosua, dan kalau orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, dapat terjangkit sikap eksklusif, tertutup, memonopoli kuasa, memonopoli kebenaran, maka itu berarti kita, saudara dan saya, tidak imun terhadap kecenderungan seperti itu. Karena itu, sekali lagi, waspadalah, jangan sampai sikap seperti ini menjangkiti kita.
Bukan saja karena orang-orang yang bersikap seperti ini menyebalkan, saya ulangi, menyebalkan, melainkan dan terutama karena sikap seperti ini, pemonopoli kebenaran, kekuasaan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 29 dicatat respons Musa atas permintaan Yosua agar Musa mencegah Eldad dan Medad yang mengalami kepenuhan roh. Saya kutipkan. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Musa mau mengatakan bahwa sangat menggembirakan, sangat menyukacitakan kalau semua orang menjadi nabi. Adalah hal yang sangat baik kalau semakin banyak orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Adalah kesukaan yang sangat besar kalau semakin banyak orang yang membangun persekutuan, yang menyaksikan kasih Allah, yang memperlihatkan kuasa Allah, yang menyaksikan keagungan, kebesaran Tuhan. Apakah mereka itu kelompok kita atau tidak, itu tidak penting. Apakah mereka itu anggota gereja kita atau bukan, itu tidak penting. Apakah mereka itu agama kita atau bukan agama kita, itu tidak penting. Yang penting kekuasaan Allah, cinta Allah, anugerah Allah dinyatakan, disaksikan. Yang penting semakin banyak orang yang menyaksikan dan mengalami kasih, sukacita, dan kuasa Allah. Hal yang sama dinyatakan Tuhan Yesus dalam respons atau merespons laporan Yohanes. Saya catat dari Markus 9 ayat 39 sampai 40. Tetapi ketika kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Perhatikan bagian ini. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saudara-saudara, melalui pernyataan ini Tuhan Yesus mau mengatakan, jangan mencegah, jangan menghalangi siapapun yang hendak menunjukkan kuasa Allah. Sebab yang penting bukan siapa yang memberitakan, melainkan apa yang diberitakan dan dampaknya, dan dampak dari pemberitaan itu. Kalau yang diberitakan adalah Tuhan dan kuasa Tuhan dan dampaknya mendatangkan keselamatan, kegembiraan, kedamaian, maka itu, mereka itu adalah sekutu, mereka itu adalah saudara kita. Yang penting bukan siapa yang melakukan, melainkan apa yang dilakukan dan apa dampak dari yang dilakukan itu. Kalau yang dilakukan adalah perintah dan atau pekerjaan Tuhan, dan yang dilakukan itu mendatangkan keselamatan, kegembiraan, perdamaian, maka mereka adalah sekutu kita, mereka adalah saudara kita. Ini berarti Musa dan Tuhan Yesus meminta kita untuk meninggalkan sikap eksklusif dan tertutup. Saya ulangi. Baik Musa maupun Tuhan Yesus meminta kita untuk meninggalkan sikap eksklusif dan tertutup. Kita perlu terbuka dan bekerja sama dengan siapapun yang hendak menghadirkan hal-hal yang mendatangkan keselamatan, kegembiraan, dan perdamaian. Kita perlu berhenti dari pemikiran bahwa yang lain adalah pesaing yang mesti dikalahkan. Berhenti dari pikiran semacam ini. Sebab pemikiran seperti ini potensial menimbulkan permusuhan.
Bahkan sebenarnya saudara-saudara, dalam dunia bisnis saja, di dunia bisnis saja, hal-hal seperti ini sudah mulai ditinggalkan. Para pengamat, para ahli dalam pengembangan bisnis menyatakan, kita tidak perlu bersaing untuk sukses. Kita tak perlu mengalahkan untuk menjadi pemenang dalam bisnis. Viagra tidak melakukan disruption ke perusahaan apapun untuk menjadi salah satu obat yang paling sukses di dunia. Microfinance ala Muhammad Yunus tidak mengganggu atau berkompetisi dengan bank manapun untuk memberikan manfaat bagi ratusan juta orang miskin. Kalau dalam dunia bisnis saja sudah mulai ada pemikiran, tabiat meninggalkan pemikiran untuk mengalahkan orang lain demi menang, maka semestinya gereja, semestinya agama-agama harus lebih baik dari itu. Kita tak perlu menjadikan gereja lain, bahkan agama lain sebagai pesaing yang mesti dikalahkan atau dilemahkan. Tak perlu. Sebaliknya, kita perlu menjadikan siapapun, kalangan manapun sebagai partner dalam menyaksikan kasih dan kuasa Allah, dalam memberitakan dan menghadirkan keselamatan, menghadirkan kegembiraan, perdamaian, dan menjaga lingkungan hidup di mana Allah telah menempatkan kita di dalamnya. Saudara-saudara, sendiri mungkin saja kita mampu melakukannya. Sendiri mungkin saja kita mampu melakukannya. Tetapi bersama-sama kita jauh lebih mampu mengerjakannya. Saya ulangi. Sendiri mungkin kita mampu mengerjakan sesuatu. Tapi dengan bersama-sama kita dapat mengerjakan karya-karya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih besar dampaknya bagi dunia, bagi sesama kita. Pada saat yang sama, saudara-saudara yang saya kasihi, andaikan kita bertemu dengan orang atau orang-orang yang mengklaim bahwa ia sedang memberitakan, ia sedang menghadirkan kuasa Tuhan, padahal yang sedang ia lakukan adalah yang jahat, yang membuat perpecahan, kebencian, permusuhan, membuat orang mengalami kesedihan, membuat orang mengalami kehancuran, kematian. Maka ia atau mereka harus kita lawan. Harus kita lawan. Namun perlawanan ini bukan dengan menghancurkannya, melainkan dengan membuktikan bahwa apa yang ia klaim sebagai kebenaran itu sebenarnya keliru. Di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 19-20 bacaan yang kedua tadi dicatat demikian. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dan maut. Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara-saudara, yang perlu kita lakukan adalah menuntun orang yang bersangkutan, menuntun pemecah belah, menuntun penyebar kebencian, menuntun penyebar kemusuhan itu pada jalan yang berkenan kepada Allah, pada jalan yang benar, bukan sebaliknya menghakiminya, melainkan menuntun dia supaya dia bertobat dan meninggalkan perkataannya, meninggalkan perbuatannya yang menghancurkan, yang mematikan itu. Maka beberapa hal saya ringkaskan apa yang perlu kita kerjakan. Pertama, waspadalah.
Waspadalah agar tak terjangkit cara berpikir dan bersikap eksklusif yang tertutup, apalagi memonopoli kebenaran. Kebenaran yang paling benar hanya ada satu, yaitu Allah sendiri dan firman-Nya. Kedua, bekerja samalah dengan semua orang yang memiliki tujuan yang sama. Jangan memandang kelompok yang berbeda sebagai pesaing yang harus dilemahkan, apalagi disingkirkan. Jangan. Ketiga, ajaklah orang yang memang terbukti jahat atau salah untuk bertobat dan bukan menghakimi dia, bukan menghakimi mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Saat teduh bagi kita. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada tanggal 3 Oktober 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri, kita tundukkan diri sejenak dan memeriksa diri masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadiran Kristus dalam hidup sesehari. Mengenang Kristus berarti menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah kita hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga kita mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran-Nya? Yakinkah kita bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita? Pada perjamuan terakhir,
Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin kita dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah kita hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah kita rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama? Apakah kita peduli pada kebutuhan mereka, menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera di mana kita berada? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan Kudus mendatang. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kenyataan bahwa Engkau menganugerahkan aneka perbedaan di antara kami sebagai manusia. Bukan saja perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, pun perbedaan cara berpikir, perbedaan agama, bahkan perbedaan doktrin. Tuhan, berikanlah kepada kami sikap yang meneladani Engkau, yang tak memandang mereka yang berbeda sebagai musuh yang harus dilenyapkan atau setidaknya dilemahkan. Berikan kami sedia untuk bekerja sama seorang dengan yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain untuk menyatakan kasih Allah, menyatakan kuasa Allah bagi dunia, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang yang mengalami kegembiraan dalam hidup ini, semakin banyak orang yang merasakan damai dari Tuhan, damai yang tak pernah dapat dirampas oleh apapun dalam perjalanan hidup ini. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan GKI Samanhudi. Engkau berkati mereka yang sedang bergumul dalam berbagai macam persoalan hidup. Dalam keadaan yang sulit akibat pandemi COVID-19 ini, Tuhan, beri terus kepada setiap anak-anak Tuhan iman yang teguh, hati yang tertuju kepada Allah, supaya boleh melihat segala yang dialami, baik yang menggembirakan pun yang tak menggembirakan dalam kacamata Tuhan. Bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, terus menyertai kami, memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk menemukan jalan keluar dari pergumulan, persoalan, dari beban hidup yang menindih. Dan Engkau berikan kepada kami pun kemampuan untuk bekerja sama, saling menolong seorang dengan yang lain, supaya semua umat Tuhan dapat terus berjalan layaknya anak-anak Tuhan dan tetap berpegang teguh pada iman kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Mereka yang terbaring sakit Engkau kuatkan ya Allah. Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu melalui kerja para dokter dan tenaga medis lainnya. Supaya lewat karya medikal ini kuasa Tuhan, kesembuhan dari Allah boleh mereka alami. Dan berkati para dokter, para perawat dan semua tenaga medis yang menggunakan seluruh kemampuan mereka untuk mendampingi para sahabat kami, saudara kami yang sedang terbaring sakit ini. Berikan terus kesehatan kepada para dokter dan tenaga medis, supaya dengan kesehatan dari Allah mereka boleh semakin banyak menyelamatkan orang-orang dari kematian yang mengancam pada saat ini. Keluarga mereka juga Engkau berikan ketenangan ya Allah.
Tentu mereka merasa kadang-kadang khawatir mengenai suami, istri, anak, adik kakak mereka yang mesti bertemu dengan sesama kami yang terpapar COVID-19. Takut mereka pun ikut mengalami terpapar COVID-19. Berikan ketenangan kepada mereka Tuhan, bahwa Engkau selalu berada bersama-sama dengan mereka, bahwa dalam apapun yang terjadi Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, jauh dari sempurna, sempurnakanlah karena doa kami ini kemendekan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Saudaraku, tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sesungguhnya apa yang kita beri tidaklah mampu menandingi apa yang sudah dan akan Tuhan berikan sepanjang hidup kita. Mari memberi dengan tulus hati dan biarlah pemberian kita ini berkenan kepada Sang Pemberi hidup. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 dikatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah persembahan ini Tuhan, agar dapat memperluas kerajaan-Mu dan membuat orang menjadi percaya dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memasuki minggu yang baru ini dengan tekad untuk bersedia menjalin hubungan baik dengan siapapun, dengan kelompok yang berbeda dengan kita, baik di dalam maupun di luar gereja. Tuhan mengutus kita untuk menerjemahkan keberadaan Kristus lewat perjumpaan kita dengan sesama. Biarlah di mana kita berada, di situ ada persatuan. Marilah bertolong-tolong
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah melingkupimu. Kiranya anugerah Allah menguatkanmu. Kiranya kuasa Allah membebaskan engkau dari segala ikatan yang membelenggu, sehingga engkau dapat mengasihi dan melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Bagi Dialah yang kuasanya nyata bekerja di dalam kita, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96